Hari ini judulnya adalah Build the Unity for Revival. Ya, kita mau bangun kesatuan buat revival. Kenapa? Karena kesatuan itu adalah modal, salah satu modal buat revival. Saudara, kita sama-sama tahu ya bahwa ada dua revival di Alkitab. Revival yang pertama itu revivalnya Elia. Ya, revival adalah kebangunan rohani. Kebangunan rohani Elia, di mana Elia turunin api dari langit. Ya, dan kemudian bangsa Israel bertobat. Oke, dan kemudian kebangunan yang kedua ada di Kisah Para Rasul. Ya, saudara tahu ya, waktu Pentakosta dan mereka kemudian dipenuhi dengan Roh Kudus dan hari itu 3.000 orang bertobat. Ya, nah, saya hari ini berbicara, saya akan coba lihat satu Raja-Raja 18. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Oke, Israel. Israel itu artinya adalah dia yang sudah menang. Oke, dia sudah bergulat melawan Allah dan dia menang. Waktu itu Yakub, Tuhan kasih dia bergulat sama Tuhan. Saudara ingat ceritanya, dan kemudian dia menang, ya. Dan kemudian Tuhan kasih nama dia Israel. Oke, jadi Israel itu artinya dia yang sudah menang. Oke, jadi saudara, kalau dibilangin batu, ya, oke ya. Dan kemudian batu ini seperti Israel dibilangnya, 12 suku Israel. Berarti batu ini bicara tentang siapa? Dibilangnya bahwa Israel, kamu telah menang. Batu ini bicara tentang kita. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang bahwa kita adalah lebih daripada pemenang. Amin saudara. Ya, oke. Jadi dia ambil 12 batu. Oke, berikutnya. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu dapat memuat 2 sukat benih. Jadi apa yang terjadi? So, bayangin ya, ini di puncak Gunung Karmel. Ya, oke. Ada batu di sekeliling. Oke. Apa yang Elia lakukan? Ya, ini pastinya bukan tempat pemotongan batu ya. Saudara kebayang ya, ini puncak gunung. Oke, saudara, puncak gunung. Oke, bukan tempat pemotongan batu. Oke. Saudara bayangin puncak gunung. Gimana caranya dia bisa ambil 12 batu? Pastinya saudara, dia buka mata. Dia lihat, ada batu di sini, dia ambil, dia susun. Ada lagi di sini, dia ambil lagi, dia susun. Di sini ada lagi, dia ambil, dia susun. Benar gak saudara? Ya, pasti batunya mencar sekeliling gunung, ya kan? Dan dia kumpulkan batu-batu yang berpencar itu. Ya, kemudian ayat 32, ya, dan baru kemudian batu itu disusun jadi mezbah. Oke, nah, saudara, batu tadi dibilang kita, ya. Jadi maksudnya apa, saudara? Kalau sore ini saya bicara mengenai kesehatian, itu bicara mengenai kita. Kita ini dikumpulkan dari berbagai latar belakang, lagi dari berbagai masalah, ya saudara ya. Dari macam-macam batu itu dibawa ke sini, berserak-serakan. Nah, yang berserak-serakan ini, saudara, lihat ya. Sebelum revival itu datang, yang berserakan ini harus dikumpulin, disusun dulu, baru kemudian apinya turun, saudara. Saya ngerti ya? Nah, batu yang disusun ini, yang tadi berserak-serakan dengan berbagai tujuan ini, inilah yang kita namakan kesehatian. Nah, terus yang dimaksud kesehatian itu apa? Saudara ya, waktu mau Pentakosta sebelum api turun, lagi-lagi bicara mengenai orang-orang ini, murid-murid Yesus, batu-batu itu mereka bertekun dengan sehati. Saudara ya, jadi kesehatian itu adalah modal awal untuk kebangunan rohani. Saudara ya, polanya Tuhan seperti itu. Saudara rindu ada revival? Amin saudara. Berarti kita perlu apa saudara? Sehati. Amin ya saudara ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sehati? Apa sih yang dimaksud tadi batu-batu dikumpul itu?
Ya, perasaan kita sehati-sehati aja, nggak ada yang berantem. Bener nggak? Bener ya? Oke ya. Nah, coba saudara, kita buka firman Tuhan 1 Korintus 12 ayat 13. Tuhan kasih kita modal untuk bisa sehati. Ini dia modal buat bisa sehatinya. 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi, orang Yunani ya, orang Jakarta, orang Ke, orang Tiochibo, segala macam deh ya. Baik Buddha, orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Oke, saudara, Alkitab bilang kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh. Kapan ya itu ya? Kapankah itu? Waktu kita terima Yesus. Betul saudara. Ya, waktu kita terima Yesus, kita semua dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh, yaitu roh Allah. Amin ya saudara ya. Nah, masalahnya saudara lihat ya di sini ya. Apa ini saudara katanya? Ini semua. Berarti semua dong. Semua apa? Semua yang sudah terima Yesus. Siapa di sini yang sudah terima Yesus? Amin saudara, thank you pada respon saudara. Saudara yang sudah terima Yesus, berarti saudara sekarang di sini semua adalah satu tubuh. Kita semua satu tubuh. Amin saudara. Berarti sekarang gini, kita terima roh Allah ya. Benar ya saudara ya. Berarti kalau kita sudah jadi satu tubuh, kita sudah terima roh Allah di sini, berarti kita semua sangat bisa sehati. Kenapa? Rohnya sama. Roh Allah yang di dalam sini sama dengan roh Allah yang di dalam sana, sama dengan roh Allah yang di dalam sana. Setuju kan saudara? Roh Allahnya sama, berarti itu modal banget kita sangat bisa sehati. Amin ya saudara ya. Nah, sekarang kita mau lihat Alkitab bilang kalau sehati itu kayak apa sih? 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus ya, supaya kamu. Nah, ini saya ambil dari bahasa next slide. Nah, saya ambil dari bahasa Inggrisnya saudara, karena bahasa Indonesianya agak sedikit salah terjemahan. Oke, lihat di sini bahwa all of you agree. Saudara lihat kata agree. Agree artinya apa? Sepakat. Oke, jadi sehati artinya sepakat. Apa artinya juga sepakat? Ya. No divisions, benar. Kita nggak berantem. Ya, di sini nggak ada yang berantem. Puji Tuhan, oke? Nah, kemudian that you be united, kamu itu bersatu di dalam apa? Satu pikiran. The same mind, pikirannya sama loh. Dan apa? Same judgment, artinya apa? Penilaiannya sama, pengambilan keputusannya sama. Ini ayat firman Tuhan yang bilang kalau kita bicara sehati, ya, ini loh definisinya. Berarti apa? Sepakat, satu tujuan. Oke, dan kemudian tidak ada perpecahan, nggak ada konflik, nggak ada ngomong-ngomong di belakang. Ya, nggak enak hati di belakang, tapi nggak usah ngomong-ngomong ya. Cuma nggak enak sama dia, males. Nah, itu nggak ada tuh saudara. Ya, bilangnya kita sih nggak berantem, enggak, tapi cuma di belakang aja ngomong, jangan dia dengar nanti nggak enak. Nah, itu nggak ada tuh saudara. Itu berarti nggak sepakat. Bener nggak? Setuju nggak saudara? Itu nggak sepakat dong? Ya, oke ya. Nah, kemudian lihat ya sebaiknya. Nah, kata Indonesianya erat bersatu ini saya ganti karena ini nggak terlalu tepat. Yang benarnya adalah the same mind. Pikirannya sama. Oke, dan the same judgment, pendapatnya sama, keputusannya sama, penilaiannya sama. Contoh, tadi Ko Edi kesaksian. Ko Edi bilang, saya dulu masalah keuangan, hutang nggak beres-beres, kerjamu kayak apa juga nggak beres-beres. Tapi saya pegang firman Tuhan,
saya lakukan firman Tuhan. Dan hasilnya saya mengalami terobosan keuangan terjadi. Oke. Kalau saudara tanya saya ngomongnya juga sama. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran yang maka segala ditambahkan. Ya, saya lihat nggak? Ya, saya dengan Ko Edi pikiran kami sama. Penilaian kami sama. Jadi kalau kita bicara masalah keuangan, kita sama-sama ngomong, ya kita mau setia sama Tuhan. Tuhan dulu. Waktu kita percaya sama Tuhan dulu, Tuhan yang pasti memberkati kita. Ini saudara, nah ada masalah apapun di sini, ya saudara, masalah apapun terjadi di sini, kalau namanya kita sehati, berarti kita akan pendapatnya sama. Ini saudara, nah itu yang dimaksud sehati. Sehati artinya cara berpikir saya sama dengan cara berpikir Bayu, sama dengan cara berpikir saudara semua. Itu baru namanya sehati, saudara. Satu pikiran, satu pendapat, satu keputusan untuk hal apapun yang terjadi di atas dunia ini. Berdasarkan apa? Firman Tuhan. Nah, saudara, jadi saudara ngerti ya, kalau kita ngomong sehati sekarang ya, definisinya ya, oke. Nah, gimana sih supaya bisa sehati kayak gitu? Pikirannya bisa sama. Mau tanya masalah apa aja, jawabannya sama. Kalaupun gak persis kalimatnya A, B, C, D, E, tapi pasti intinya sama. Saudara mau tahu gimana rahasianya supaya bisa kayak gitu? Kita semua perlu bertumbuh bersama. Kenapa? Waktu saya bertumbuh, dia bertumbuh, otomatis kita bertumbuhnya kemana? Ke arah pengenalan akan Kristus. Sehingga akhirnya cara pikir kita jadi sama nggak? Sama. Bertumbuhnya ke arah pengenalan akan Kristus. Akhirnya nilai-nilai kita akan sama. Setiap masalah yang kita hadapin, solusi kita pasti sama. Amin saudara, ya. Jadi gimana tadi? Kita harus apa saudara? Sama-sama bertumbuh. Amin ya saudara ya. Nah, saya bukain saudara satu ayat yang bicara tentang revival. Yesaya 64 ya. Di sini dikatakan, sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Oke ya. Kalau saudara lihat di Alkitab, gunung, sungai, ya, air itu biasa melambangkan kita, manusia. Ya, manusia jadi goyang, manusia jadi gemetar di hadapan Allah. Ya, saudara kenapa? Karena Tuhan mengoyakkan langit dan Tuhan turun. Nah, kita lihat ada beberapa peristiwa di Alkitab di mana Tuhan mengoyakkan langit. Kita lihat sama-sama. Ya, oke, coba saudara kita lihat tadi yang revival Elia tadi. Ya, yang tadi Elia susun batu itu, yang batu-batu disebar disusun itu, ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api batu dan tanah itu, bahkan air dalam parik itu habis dijilatnya. Lihat ya, api Tuhan turun, ya, langit terkoyak, api Tuhan turun dari langit. Kenapa? Karena Tuhan begitu rindu umatnya mengalami kemuliaan Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi setelah api Tuhan turun? Bangsa Israel yang tadinya rohaninya sudah mati itu, mereka tiba-tiba teriak, ini dia Tuhan, ini dia Tuhan, ini dia Tuhan, ini dia Tuhan. Yes, dan mereka bertobat sama Tuhan. Lihat ya, Tuhan mengoyakkan langit supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas muka bumi. Amin saudara, kita lihat berikutnya lagi, contoh berikutnya, next slide. Waktu Yesus dibaptis, nah lihat ya, Yesus datang dari Nazaret dan kemudian next, lagi dibaptis saudara. Tiba-tiba, saudara ya, langit terkoyak lagi ya. Langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Langit terkoyak. Oke, kenapa? Pertanyaannya, buat apa sih Tuhan koyakin langit lagi?
Setelah apa yang terjadi? Roh Kudus turun seperti burung merpati ke atas Yesus, dan Alkitab tidak mencatat bahwa habis itu Roh Kudusnya pergi tinggalin Yesus. Kemudian apa yang terjadi? Yesus yang penuh dengan Roh Allah itu, dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar di atas muka bumi. Jadi saudara, buat apa Tuhan mengoyakkan langit? Tuhan mengoyakkan langit supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat Yesus. Amin ya saudara ya. Oke, kita lihat lagi berikutnya. Waktu Yesus mati, saudara, ya, lagi-lagi terjadi goyakan, saudara. Ya, apa yang terjadi di bait suci itu, saudara? Itu terbagi 3, ya. Ada ruang pelataran, kemudian ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus. Dan di ruang maha kudus ini gak boleh ada yang masuk, kecuali imam besar. Imam besarnya hanya masuk 1 tahun sekali, ya saudara ya. Dan dia gak boleh bikin salah. Kalau dia bikin salah, dia akan mati di dalam. Ya, itu ruangan benar-benar super kudus, saudara ya. Nah, saudara, ruangan itu dibatasin sama gordin. Masalahnya, gordinnya nggak kayak gordin di rumah kita. Kalau gordin di rumah kita, seberapa sih saudara? Paling 1/4 kelingking kali ya tebalnya. Bener ya saudara ya, setebal-tebalnya kelingking, setebal-tebalnya gordin saudara ya. Kayak semahal-mahalnya gordin. Tapi saudara, ini yang namanya tabir bait suci ini bukan sembarangan gordin ya. Tebalnya itu setelapak tangan manusia. Jadi segini nih saudara, pernah kebayang gak sih gordin tebalnya segini? Itu dari apa? Itu dari benang yang dianyam, dijalin. Setebal gini saudara. Bayangin, mungkin gak sih manusia bisa sobekin ini? Gunting sekuat apa sih bisa sobekin ini? Setebal ini loh saudara. Gak mungkin dong. Bener kan? Hanya Tuhan yang bisa sobekin. Ya, Tuhan mengoyakkan langit, Tuhan membelah tabir bait suci itu. Supaya apa? Supaya itu mengajarkan kepada kita, itu membuka pintu buat kita. Supaya waktu sejak Yesus mati, setiap saat kita bisa masuk ke dalam ruang maha kudus dan mendapat pertolongan pada waktunya. Amin saudara. Nah, buat apa Tuhan mengoyakkan langit? Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat diri kita. Supaya kita masuk ke hadirat Tuhan dan kita mengalami doa-doa kita dijawab sama Tuhan. Amin saudara ya. Nah, satu lagi terakhir. Waktu Pentakosta. Nah, waktu Pentakosta orang-orang percaya itu kumpul. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Ya, Tuhan mengoyakkan langit. Amin saudara ya. Oke, berikutnya. Dan Roh Kudus turun. Roh Kudus turun dan orang-orang itu semua dibaptis dengan Roh Kudus. Oke, lihat. Lagi-lagi Tuhan mengoyakkan langit kan? Supaya apa? Supaya kemudian terjadi revival. Waktu itu murid-murid penuh dengan Roh Kudus. Ya, saudara ingat ceritanya? Kemudian mereka berbicara dalam bahasa-bahasa asing dan hari itu 3.000 orang bertobat. Saudara, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara ya. Nah, tadi kita lihat 4 peristiwa langit terkoyak. Ya. Yang pertama tadi kita lihat revival Elia. Oke. Yang kedua, kita lihat langit terkoyak karena Yesus dibaptis. Ya. Kemudian yang ketiga tadi kita lihat langit terkoyak karena Yesus mati. Ya. Dan kemudian revival di Pentakosta. Oke. Sudah lihat 4 koyakan? Apakah ada langit terkoyak ya yang karena kepentingan pribadi manusia? Ada nggak? Nggak ada kan saudara ya? Nggak ada. Semua peristiwa langit terkoyak ini kenapa? Karena Tuhan mau supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas muka bumi. Jadi saudara, kalau kita menginginkan revival, saudara, dan kita bicara kesehatian, ya saudara ya, bahwa revival itu akan turun waktu kita semua sehati, bukan karena mikirin kepentingan saya, dan saya, tetapi karena memikirkan kemuliaan Tuhan. Lihat ya, tadi dari 4 peristiwa. Demi kemuliaan Tuhan, revival itu akan turun.
Bukan karena saya punya kebutuhan, saya punya masalah, saya, dan saya. Saya belajar? Ya, oke. Nah, saudara, berikutnya saudara ya. Nah, kemudian tadi saya bilang bahwa kita perlu bertumbuh. Ya, kita mengerti ya bahwa bukan karena wah saya nangis-nangis minta duit atau Tuhan tolong saya nangis-nangis minta jodoh, Tuhan tolong kirimin koyakkan langit, Tuhan minta si bidadarinya turun gitu ya saudara. Nggak ada kan, langitnya nggak terkoyak saudara ya, nggak gitu benar ya saudara ya karena kemuliaan Tuhan. Waktu kita sehati demi kemuliaan Tuhan akan turun. Amin ya. Nah, terus tadi saya bilang kita semua sehati, itu satu pendapat, satu pikiran, satu penilaian. Ya, nah kita lihat firman Tuhan 1 Korintus 12 ayat 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan keterangan masing-masing secara suatu tempat pada tubuh seperti yang didengar. andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Amin saudara ya. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat tadi tubuh ya dengan banyak anggota, berarti saya mau tanya, siapakah tubuh di sini? Ya, kita semua. Amin saudara. Satu tubuh dengan banyak anggota. Oke, ya. Tadi dibilang ada kuping ya, ada mata ya. Oke ya saudara ya. Saudara, kita nggak tahu nih, saya yang mana nih? Apakah saya kuping gitu ya? Apakah saya mata? Oke, saudara ya. Tetapi saudara, setiap kita tuh sebenarnya adalah apa, saudara? Penting loh, saudara. Dan masalahnya lagi adalah, saudara, setiap kita ini saling mempengaruhi. Setiap tubuh itu penting. Benar nggak? Kalau saudara nggak sadar saudara penting, berarti apa? Belum nyadar aja. Wah, setiap kita itu penting. Karena itu saudara, kita tuh nggak bisa saling meninggalkan. Ya, saudara kan nggak tahu saudara dalam tubuh ini fungsinya apa. Misalnya, kayak merasa gini, aduh, kayaknya saya nggak pernah merasa saya penting deh. Ya udahlah, kalau mau pergi mah caw aja, nggak apa-apa. Kan udah RE, udah DDA, udah lahir baru, udah aman lah, caw aja. Daripada ini si Koawi nih nyakitin saya terus, si Koedi juga sama. Udahlah ya, saya pergi aja lah ya. Bye-bye, sayonara gitu ya. Saudara nggak tahu, jangan-jangan saudara itu di sini fungsinya mata. Nah, saudara bisa kebayang tubuh kehilangan mata karena matanya caw tiba-tiba. Berarti tubuhnya jadi lemah nggak? Jadi masalah nggak? Masalah dong. Saudara aja kebayang kalau kita matanya satu. Saudara kebayang ya? Nah, karena itu saudara, kita tidak bisa saling meninggalkan seenaknya kita. Kenapa? Karena saudara tubuh dan Tuhan yang meletakkan saudara di sini. Kalau Tuhan yang meletakkan, masa manusia boleh pindah-pindahin? Tuhan yang letakkan, ini saudara, ya udah, gue pindahin aja. Berarti saudara melawan arusnya Tuhan dong. Iya kan? Gak bisa saudara. Nah saudara, kita tahu ya bahwa kita ini penting ya. Amin ya saudara ya. Nah jadi saudara, kalau tadi kita belajar, kalau yang satu sakit mempengaruhi yang lain, berarti kalau saudara sehat, dia Koawi sehat, Koedi sehat, Rafa sehat, semua sehat. Saudara bisa bayangin gak tubuh ini jadi apa? Jadi kuat gak? Iya kan? Bisa cari duit yang banyak. Bener dong saudara? Iya kan? Iya kan, ini kan bisa optimal aktivitas. Setuju ya saudara ya? Nah, jadi kita mau gimana caranya supaya tubuh ini semuanya
sehat, saudara. Jadi kemudian, saudara, saya lanjut ya. Ada orang bilang kayak gini, gak apa-apalah, yang lain bertumbuh, dia mau cepet bertumbuhnya kayak gasing. Saya mah pelan-pelan aja kayak siput. Yang penting saya ke gereja kalau sempat. Kesel, ya kadang-kadang gitu. Ya udahlah ya, nggak apa-apa mereka aktif-aktif lah. Saya mah nggak perlu. Saya mah Kristen cukup Kristen aja. Yang penting kan saya nggak merugikan orang lain. Banyak kan orang pikir gitu kan? Kita nggak merugikan orang lain kan? Saya mau tanya, saudara tubuh nggak? Tubuh kan? Jadi saudara tahu saudara tubuh ya? Kalau kemudian saudara nggak tahu saudara tangan, kemudian tangannya jadi mogok, lemes. Karena apa? Tadi dibilangin tangannya mau kayak siput, letoy. Oke, saudara, masalah nggak buat tubuh? Masalah. Bagaimana tubuh ini bisa bergerak dengan luar biasa kalau tangannya satu kurang? Nah, jadi saudara, kalau selama ini ada orang bilang nggak apa-apa lah saya nggak bertumbuh, berarti apa-apa atau nggak apa-apa? Coba, ini apa-apa atau nggak apa-apa? Apa-apa. Masalah. Kalau ada satu orang saja di sini berpikir bahwa saya tidak mau bertumbuh, berarti masalah buat tubuh. Karena kita semua penting. Amin saudara, kadang ada orang bilang gini, aku tuh susah, aku kalau kadang ada orang ada up down, tapi aku tuh up down, up lagi down gitu. Itu saudara. Terus tapi ya kan aku kan nggak ganggu orang lain, ya udah terserah aku lah. Saudara, itu berpengaruh nggak kepada kita semua? Iya, pengaruh saudara. Karena kita ini penting. Itu mengganggu kesehatian kita nggak? Iya, jadi nggak sehati. Tapi saudara kebayang nggak kalau semuanya up? Keren nggak kita jadi saudara? Keren saudara, kita powerful. Saudara mengerti? Ya, jadi hari ini saudara, semua kalau yang saudara yang selama ini bilang, yang penting gue nggak ganggu lu, nggak apa-apa gue down. Semoga saudara hari ini bertobat ya. Ya saudara ya. Oke, nah sekarang saya mau kasih saya ilustrasi ya saudara ya. Apa yang terjadi saudara? Tadi saya bilang bahwa kita ini kan waktu kita bertumbuh sama-sama kita jadi kuat. Ini orang ya, mereka baru datang ke gereja. Waktu mereka baru datang ke gereja saudara, apa yang saya lakukan? Saya tarikin satu-satu. Ci, baca firman ya Ci. Ya, oke. Nah, oke. Dwika, kesel ya. Aduh, jangan mager ya Dwika ya. Yuk kesel yuk ke gereja yuk oke, naik ya. Oke, Liv, pelayanan yuk Liv. Ayo Liv, kita pergi jangkau orang yuk. Oh Liv, aduh mager tahan, nggak biasa. Nggak apa-apa Liv, kamu pasti bisa. Tuhan sudah urapin kamu. Ayo Liv, naik Liv, ayo Liv. Kita jalan sama-sama Liv. Nah, saudara ini yang kita lakukan waktu saudara baru masuk gereja kan. Oke ya. Nah, kemudian kita jalan nih sama-sama. Dalam perjalanan, mereka tadi tuh orangnya yang up. Bukan yang down. Oke, mereka bertumbuh nih. Oke ya. Nah, sekarang Eci udah kuat ya. Oke, kita jalan gandengan ya. Dwika udah kuat. Oke. Nah, kamu gandeng aku. Nah, gini ya. Oke. Nah, oke. Olive sini, Liv. Nah, kita jalan sama-sama. Saudara, tadi pertama saya yang tarikin mereka kan? Benar kan saudara ya? Apa yang terjadi kemudian waktu mereka sudah kuat dan kita jalan sama-sama? Yang terjadi sekarang adalah mereka juga menarik saya ke atas. Dan kita sama-sama bertumbuh. Sehati, satu pikiran, satu pendapat. Amin saudara, kita dewasa bersama. Saudara lihat, ya, ini yang namanya sehati. Amin saudara, ini yang kita mau bangun di sini. Bisa nggak kita saudara? Bisa, sangat bisa. Modalnya adalah Roh Kudus yang sudah dalam hati kita. Amin saudara, seberapa besar kita membuka
hati kita untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, sebegitu pula Dia akan bekerja dalam hidup kita. Seberapa besar kita buka hati kita, sebegitulah kita akan bertumbuh. Amin saudara. Ya, oke, thank you ya. Efesus 4 ayat 11. Di sini firman Tuhan bilang, ialah Tuhanlah yang memberikan rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar di dalam jemaat Tuhan. Ya, ada rasul, ya untuk apa? Untuk mempelajari Roh Kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, coba kayak yang tadi, coba lihat, rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Saya mau tanya, di mana rasul itu? Di mana nabi itu? Di mana kok? Nah, sekarang di mana kok? Itu. Nah, cantik. Tadi bilang kita semua tubuh dong. Kita semua tubuh kan? Berarti kalau Tuhan bilang ada rasul, berarti rasulnya dari mana? Apakah turun dari langit? Enggak. Rasulnya dari mana? Di sini. Rasulnya ada di dalam sini, cuma mungkin masih keumpet aja. Belum ke apa sih? Belum ke show gitu ya, saudara ya. Nabinya di mana? Nabinya di dalam sini. Penginjilnya di dalam sini. Gembalanya di sini, pengajarnya di sini. Amin saudara, dari tubuh. Amin saudara, belum ke expose, belum keluar, tapi OTW. Amin ya saudara ya. Amin ya, OTW. Waktu kita setia saudara, Tuhan akan bawa kita kepada panggilan kita masing-masing. Ya, amin ya. Nah, walaupun tidak semua panggilan kita di jawatan, tetapi Tuhan mau kita semua sehati dan bertumbuh. Yang tadi ini, untuk apa? Untuk memperlengkapi orang kudus. Siapa orang kudus tadi? Kita semua ya. Jadi tubuh saling memperlengkapi tubuh. Setuju ya? Tubuh saling memperlengkapi tubuh bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Oke, berarti kita lihat di sini, bagi pembangunan tubuh Kristus. Siapa tubuh di sini? Kita. Oke. Berarti dari ayat ini, tubuh ini perlu diapain? Perlu dibangun. Benar kan? Bagi pembangunan tubuh Kristus. Berarti tubuh ini perlu dibangun. Nah, siapa yang bangun? Pertanyaannya itu dong. Siapa yang bangun? Kita semua. Jadi saudara, Tuhan mendesain tubuhnya. Oke, untuk kita ini bertumbuh bersama. Amin saudara. Dan kemudian apa? Kita ini saling membangun. Nah, saudara, maksudnya begini saudara. Dalam Tuhan itu gak ada seorang pun ya saudara yang Tuhan sengaja ciptain. Oh, kamu saya ciptain lemah aja, kamu gak usah bangun tubuh. Coba saudara ketemu ayatnya gak kayak gitu? Gak ada. Gak ada. Tuhan yang bilang bagi pembangunan tubuh Kristus. Berarti kita semua sangat bisa saling membangun. Oke, nah bagaimana kita saling membangun? Ya, misalnya ya saudara ya, saya tahu Olive lagi ada masalah. Liv, makan yuk. Yuk, ngobrol yuk. Saya tahu dia lagi masalah. Saya nggak akan diam-diam. Dia lagi lemah. Ini tubuh nggak? Tubuh. Dan saya tahu bahwa saya bisa membangun tubuh Kristus. Saya ajak dia makan. Makan yuk, Liv. Lagi makan apa? Ngobrol yuk. Kamu ada masalah apa? Oh, dia cerita gini. Oke, aku bisa bantu apa? Liv, solusinya begini loh. Firman Tuhan bilang begini. Jadi solusinya A, B, C, D, E. Oke, make sense gak buat kamu? Oke. Dan sekarang, yuk saya mau berdoa buat kamu. Kita doa sepakat. Karena firman Tuhan yang bilang, waktu kita berdoa sepakat mengenai sesuatu hal, maka Tuhan mengabulkan permohonan kita. Ayo Liv, kita doa sepakat. Kita imanin mujizat terjadi. Saya lihat, saya membangun dia nggak? Iya. Oke, saya mau tanya sama saudara. Yang saya lakukan tadi sama Olive ini, susah nggak?
Enggak. Saya percaya semua saudara bisa lakukan. Amin. Benar gak? Ya, di sekeliling kita kadang lihat nggak saudara kita punya masalah, saudara kita lagi lemah, saudara kita lagi down gitu. Ajak aja ngobrol, makan, doain. Pasti orangnya dikuatin nggak? Dikuatin. Dan saudara tidak sadar bahwa waktu itu saudara sedang membangun tubuh Kristus. Berarti sekarang kabar gembiranya, bisa nggak kita saling membangun? Bisa. Kalau kita ngerti kita saling membangun, berarti untuk membangun orang kita harus kuat atau bisa lemah? Kuat. Kalau lemah, boro-boro jalan aja sempoyongan. Ya kan saudara ya? Berarti saya harus kuat. Karena saya tubuh dan saya perlu di sini untuk membangun orang lain. Amin saudara. Ini bisa ngomporin kita untuk saya harus kuat karena saya tubuh Kristus. Saya penting di sini. Hari ini saya tahu saya penting di sini. Saya sangat bisa membangun orang lain. Dan firman Tuhan yang bilang adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Maksud saudara mau bayi terus, dibantuin terus, yuk kamu lemah, sini saya bantuin. Besok berapa hari lagi, si Tinku lihat saya lemah, Tinku bantuin saya lagi. Besok minggu depan si Kuati lihat saya lemah, saya dibantuin lagi. Terus saya bilang gini, wih gue dibantuin terus, hore gitu. Saya percaya gak ada di sini kayak gitu. Gak ada kan saudara ya? Gak ada, mana ada sih orang yang suka dibantuin terus? Bener gak? Tapi waktu saya bisa bangun Olive, saya bisa bangun Bayu, saya bisa bangun Christian, saya bisa bangun Eci, saya bisa bangun banyak orang. Saya merasa, aduh terima kasih Tuhan. Tuhan pakai saya jadi berkat. Yes. Bener gak saudara? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin saudara ya. Nah saudara kemudian gimana lagi sih caranya saling membangun ya. Nah cara saling membangun berikutnya gini saudara. Coba saya kasih saudara firman Tuhan. Kejadian 4 ayat 9. Tuhan tanya sama si Kain. Waktu Kain habis bunuh Habel, Tuhan tanya, Kain di mana sih si Habel? Itu kan. Terus si Kain ngomong gini sama Tuhan, aku nggak tahu. Emangnya aku ini penjaga adikku? Kira-kira begitu ya saudara ya. Oke, saudara, ini adalah perkataan seorang pembunuh, perkataan seorang pendosa. Ya, dia bilang, nggak tahu. Emang gue penjaga adik gue? Ya, kira-kira begitu ya bahasanya kan saudara ya. Saudara, sebaliknya, di sini kita tubuh, di sini kita orang kudus. Di sini kita anak Tuhan. Kita bukan pendosa, kita bukan pembunuh seperti Kain. Kita sudah ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Oke, berarti kalau Tuhan tanya sama kita, Tuhan tanya gini, Calvin, di manakah adikmu? Dia pasti bilang apa? Kebalikan dari ini dong. Dia akan bilang, saya tahu Tuhan, saya jaga dedek saya baik-baik. Tuh dedek saya si Lionel, dia bertumbuh loh Tuhan. Iya gak? Lihat ya, kenapa? Saudara, karena Tuhan memanggil setiap kita untuk menjadi penjaga saudara kita. Itu namanya kita membangun, saling menjaga. Kalau lihat orang mau jatuh, dibantu. Gini, kita semua ya saudara ya, coba ya. Kalau saudara lihat, gak tahu anak siapa, di pinggir jalan, ya saudara lagi jalan di pinggir jalan nih, saudara nggak kenal tapi kayaknya anak tetangga sana deh. Terus anaknya main di got, sudah mau kecebur, saudara tolongin nggak? Tolongin dong, masa biarin anak itu kecebur? Kalau mati di kali kan nggak lucu, bener ya saudara ya? Terus saudara tarikin dong, oh ya anak siapa ini gitu kan? Bener ya saudara ya? Saudara lihat ya, orang nggak dikenal aja, kita nggak mau dia kecebur. Setuju ya? Apalagi saudara kita di sini, satu tubuh. Apakah saudara lihat kiri kanan? Ada nggak orang yang saudara mau saudara dia kecebur saudara hehehe gitu? Gak ada dong, gak ada kan? Kita mengasihi saudara semua, benar ya saudara ya. Nah, jadi saudara kita harus saling menjaga, saling menjaga. Dan kemudian saling menjaganya caranya gimana, saudara? Ya. Saya bukain saudara firman Tuhan. 1 Timotius 5 ayat 1. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan
tegurlah dia sebagai Bapa. Di bahasa Inggrisnya pakai kata tuh rebuke. Artinya apa? Kalau orangnya punya masalah, orangnya perlu ditegur, kita harus tegur. Tapi tegurnya nggak keras. Oke? Jangan keras terhadap orang tua, tegurlah dia sebagai Bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Ya, kalau sudah ngerti bahasa Inggris, bahasanya di situ adalah rebuke. Artinya apa? Tegur, kasih tahu. Jadi kalau dia salah, ya, kalau kita lihat saudara seiman kita ada yang salah, Alkitab yang bilang kita harus bantu kasih tahu. Nah, masalahnya di dunia ini kita menghindari konflik kan? Saudara mau cari aman kan? Gak usah ngomong, nanti dia tersinggung. Nanti gak enak lagi gua sama dia. Bener apa bener? Bener ya? Saudara, orang Asia itu terlalu jaga perasaan orang, tapi gak jaga keselamatan orang. Iya dong. Saudara tahu dia udah mau terjun ke jurang, saudara masih takut dia tersinggung, tapi saudara gak takut dia mati. Jadi saudara, gimana? Kalau saudara tahu, saudara seiman di sini ada yang salah, kita sangat perlu menegur karena Alkitab yang bilang. Kalau saudara tahu dia mau mati, saudara tahu dia salah, saudara nggak tegur, berarti siapa yang salah? Saudara. Saudara. Tadi firman Tuhan bilang kan, kamu jaga adikmu, kamu jaga saudaramu. Nah, jadi saudara, kita mau bangun budaya baru. Tadi kita bicara sehati ya. Berarti apa? Sehati, berarti kalau dia jalannya salah, pikirannya salah, dia sehati nggak? Saya perlu lurusin dia, supaya kita sehati, kita bertumbuh sama-sama. Saya perlu kasih tahu dia kalau dia salah. Kalau dia nggak mau terima gimana? Dia nggak mau terima, itu urusan dia sama Tuhan. Tugas saya lakukan bagian saya. Saling menjaga, saling menegur. Ayat berikutnya, coba. Perempuan muda sebagai ibu dan perempuan tua sebagai ibu dan perempuan muda sebagai adik dengan penuh kemurnian. Waktu kita tegur orang, hati kita murni. Kenapa? Karena gue nggak mau lo kecemplung. Itu aja. Karena saya care sama kamu. Karena saya mengasihi kamu. Makanya saya harus kasih tahu kamu. Firman Tuhan yang bilang ya saudara ya. Saudara amin gak? Amin ya. Kita mau lakukan ini sama-sama, kita mau bangun budaya ini. Kenapa? Karena kita mau bangun kesehatian. Oke, nah terus sekarang masalahnya lagi adalah, tadi firman Tuhan yang bilang, kalau dia salah saya harus tegur. Sekarang kalau dia salah, oke, saya tegur. Kadang-kadang ya, ini terjadi. Dia salah, saya tegur. Terus dia gini, siapa ya yang ngadu sama Tante Shirley ya? Bayu ya? Ada tukang gosok rupanya. Pembisik ya? Ini nusuk dari belakang. Saudara, kadang-kadang orang kalau ditegur, dia bukannya bercermin gitu ya. Saya perlu berubah apa? Tapi dia malah sibuk cari-cari siapa yang lapor. Nah, saya mau nanya, kalau misalnya tadi dia kayak gini, ya, saya kasih tahu, Liv, kamu salah. Kamu perlu bertobat, kamu perlu berdamai sama papa. Terus dia bilang, siapa yang lapor? Pasti Rafa ya, dia tahu di rumah kemana saya berantem, gitu ya. Gitu ya. Nah, gitu ya, saudara. Misalnya, ini misalnya dia anak baik, saudara. Tapi misalnya seperti itu, saya mau tanya, Olive-nya hatinya benar nggak kalau gitu? Kak, kira-kira kalau kayak gitu, sikap hatinya salah, dia bisa berubah nggak? Bisa berubah nggak? Bisa jadi benar nggak jalannya? Gak bisa. Gak bisa. Akhirnya saya murni sama dia, saya mau bantu dia, tapi dia nggak mau dibantu, dia kecemplung dong. Benar ya saudara ya? Jadi yang menegur harus lakukan bagiannya. Ya, kita nggak mau hidup pakai budaya dunia, karena kalau budaya dunia budaya aman, jangan tegur, nanti jadi masalah. Oke, mulai hari ini kita bertobat pakai budaya dunia, kita mau pakai budaya firman Tuhan. Firman Tuhan yang bilang, daripada dia kecemplung, saya harus tegur.
Oke, tapi yang ditegur juga harus tahu bahwa kamu dikasihi. Kamu sedang dijaga di sini. Ini tubuh, kita semua mau bantu kamu, mau angkat kamu. Ayo bangun sama-sama. Saya ngerti, harus dua belah pihak. Butuh kerjasama dua belah pihak. Untuk apa? Untuk kita bisa sehati. Saudara belajar sesuatu? Ya. Ini budaya yang kita mau lakukan, saudara. Kita mau bangun jemaat sehati. Bisa nggak kita lakukan? Bisa ya? Oke, saudara. Thank you. Kalau ada tadi orang yang dengar firman Tuhan ini, terus dia bilang gini, ini apaan sih? Sehati-sehati. Gak bisa lah. Saya disuruh tegur orang. Ya, saya disuruh supaya jaga-jaga orang. Saya nggak bisa lah. Saudara ya, kalau saudara mikir kayak gitu, saudara bilang gini, saya ini kan lemah, saya nggak bisa kayak gitu-gitu. Saudara, ini firman Tuhan loh ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai. Saya mengerti ayat ini. Artinya, kalau saudara tidak mengumpulkan, saudara tidak membangun di sini, ya, berarti saudara itu sebenarnya sedang mencerai-beraikan. Padahal tadi batunya mau dikumpulkan, bukan dicerai-beraikan kan? Nah, jadi saudara, Tuhan mau kasih tahu bahwa kalau saudara bilang ya udahlah, saya status quo. Ada yang status quo, saudara status quo. Saya nggak ikut-ikutan. Saudara, waktu saudara sudah dibaptis menjadi satu tubuh, kalau saudara nggak ikut-ikutan, berarti saudara mencerai-beraikan. Tapi waktu saudara ikutan di sini, maka saudara sedang membangun, saudara sedang mengumpulkan bersama dengan Kristus. Amin, saudara. Ya, saudara terbakar untuk ikut membangun. Amin, saudara ya, karena firman Tuhan yang bilang seperti itu. Ya, oke. Nah, saudara, saya akan tutup dengan ini. Mazmur 133 ayat 1. Endingnya sangat indah. Saudara, tadi kita belajar mengenai unity. Ya, Tuhan mau kita bertumbuh bersama. Tuhan mau kita kuat bersama. Saudara, apa janji Tuhan waktu orang membangun unity? Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Itu salah ya. Terjemahan yang benar adalah dwell together in unity. Artinya apa? Apabila saudara-saudara semua tinggal bersama ini dalam kesehatian, dalam kesatuan. Ini yang kita belajar hari ini. Ya, bertumbuh bersama, satu pikiran, satu pendapat, saling menjaga, saling menegur, saling care. Amin, saudara ya. Apa yang terjadi kalau kita tinggal bersama dalam kesatuan? Ayat berikutnya. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat berikutnya luar biasa. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bukankah itu yang kita cari? Bukankah kita semua merindukan berkat? Ternyata berkat itu ada di dalam kesehatian di dalam tubuh Kristus. Waktu kita bertumbuh bersama sebagai satu kesatuan di dalam tubuh Kristus, disitulah berkat Tuhan, kehidupan Allah mengalir ke dalam hidup setiap kita. Amin, saudara.